Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja, bos. Bab 1981 sampai bab 1985. Saat ini, New York, AS. Saat itu pagi hari di Manhattan, pusat keuangan di mana harga tanah sangat mahal. Di ruang konferensi di lantai paling atas gedung pencakar langit dengan puluhan lantai, seorang lelaki tua berusia 70-an meneriaki 7 atau 8 orang. Dia bertanya dengan marah, "Saya tidak mengerti mengapa orang baik menghilang setelah dikirim ke rumah sakit, mereka semua adalah sekelompok pecundang, sampah." Pembicaranya adalah putra tertua Fei Jianzong, Fei Sanhai. Beberapa jam yang lalu, dia baru saja mengumumkan berita tentang aksesi kaisar barunya kepada ayahnya melalui telepon, dan kata-katanya cukup provokatif, hanya untuk memberi Fei Jianzong sedikit rangsangan lagi dan membuat tubuhnya yang sudah goyah menjadi lebih kuat, mungkin. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang ayahnya, panggilan telepon ini pasti akan memberinya pukulan besar, dan bahkan mungkin langsung membunuhnya. Oleh karena itu, Fei Sanhai selalu membuat orang memperhatikan setiap gerak-gerik Jinling. Dan pada lelang hari ini, ada agen rahasia yang dia kirimkan. Usai pelelangan, petugas yang menyamar kembali ke kamar dan segera melaporkan kabar tersebut kepadanya. Setelah mengetahui bahwa pil peremajaan memang dapat menghidupkan kembali orang mati, Fei Sanhai sangat senang karena telah mengambil keputusan untuk merebut tahta. Karena begitu lelaki tua itu berhasil mendapatkan pil peremajaan, dia mungkin akan hidup setidaknya 10 atau 20 tahun lagi di masa depan. Kalau begitu, aku khawatir lelaki tua itu akan merebusnya sampai mati. Selain itu, orang-orang di pelelangan juga mengatakan bahwa lelaki tua itu pada akhirnya sakit parah dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat, sehingga Fei Sanhai segera mengatur agar informannya di Jinling pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi lelaki tua itu saat ini. Dia ingin tahu apakah orang tua itu sudah mati atau sedang diselamatkan. Jika itu operasi penyelamatan, dia juga ingin tahu berapa lama kondisi fisik lelaki tua itu bisa bertahan. Baginya, sejak merebut tahta, dia selalu merasa sedikit gelisah dan gelisah. Jika Anda ingin tidur nyenyak setelah hari ini, Anda harus menunggu sampai orang tua itu meninggal sebelum semuanya beres. Selama orang tua itu belum mati, pikirannya tidak akan pernah tenang. Namun, dia ditempatkan di bawah staf Jinling dan segera melaporkan kembali berita mengejutkannya. Ayahnya telah menghilang di rumah sakit pusat Jinling. File rumah sakit menunjukkan bahwa seorang Tionghoa perantauan Amerika bernama Fei Jianzong dirawat di rumah sakit untuk diselamatkan karena koma mendadak. Namun, lelaki tua itu segera sadar kembali setelah perawatan dokter. Lalu, dia tiba-tiba menghilang dari bangsal, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Anak buah Fei Sanhai menemukan cara untuk mendapatkan pengawasan seluruh rumah sakit, dan menemukan bahwa Yuan Zixu menghancurkan beberapa alat pengawasan di sepanjang jalan, dan menghilang ke titik buta pengawasan bersama Fei Jianzong dan Fei Kexin. Kemudian, ketiga orang itu menghilang begitu saja dari dunia, dan tidak ada petunjuk yang ditemukan. Berita ini membuat Fei Sanhai geram, karena itulah adegan dia marah pada bawahannya baru saja terjadi. Saat ini, orang kepercayaannya Ma Hanseng, yang telah membantunya selama hampir 40 tahun, berkata, "Tuan muda, Yuan Zixu adalah prajurit bintang 7 dengan kekuatan luar biasa. Dengan dia di sini, kami ingin mencari petunjuk tentang lelaki tua itu dan Nona Kexin. Memang agak sulit, apalagi kekuatan utama kita ada di Amerika, dan Jinling hanya punya beberapa informan. Mereka tidak punya cukup kekuatan dan tenaga di sana, jadi sulit memahami situasi di sana." Fei Sanhai mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, "Yuan Zixu ini
Aku benar-benar agak bodoh dengan urusan saat ini. Apa gunanya tetap bersama lelaki tua itu sekarang? Mengapa kamu tidak segera meninggalkan rahasianya dan berbalik ke sisi baiknya? Ma Han Seng berkata dengan cepat, Tuan Muda, menurut pendapat saya, tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengirim sekelompok orang yang cakap ke sana dengan cepat. Tidak peduli apa, kita harus menemukan lelaki tua itu dan Nona Kexin dulu. Fei Sanhai berkata dengan wajah muram, Nyonya tua, aku serahkan masalah ini padamu. Kamu secara pribadi memilih sekelompok orang dan terbang ke Jinling untukku hari ini. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu harus menemukan yang lama laki-laki untukku. Dan kamu akan melihat tubuhnya hidup dan mati. Ma Han Seng bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, jika saya menemukan lelaki tua itu dan Nona Kexin, haruskah saya mengambil tindakan proaktif? Fei Sanhai ragu-ragu sejenak dan berkata dengan dingin, pergi dan temukan orang-orangnya terlebih dahulu. Jika situasinya dapat dikendalikan, maka jadikan mereka sebagai tahanan rumah dan biarkan orang tua itu tidak meninggalkan Tiongkok sebelum dia meninggal. Jika situasinya tidak terkendali, temukan cara untuk membuat kecelakaan. Pada saat ini, di antara sedikit orang, seorang pria paruh baya berusia awal 50-an bertanya, Ayah, apa yang akan dilakukan Kexin ketika saatnya tiba? Jika gadis ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Pembicaranya adalah Fei Suebin, putra tertua Fei Sanhai, cucu tertua Fei Jianzong, dan sepupu tertua Fei Kexin. Fei Suebin hampir 30 tahun lebih tua dari Fei Kexin, dan putranya bahkan 3 tahun lebih tua dari Fei Kexin. Sebagai adik bungsu dari generasi Fei Suebin, Fei Kexin seharusnya diunggulkan seperti bintang di keluarga ini. Namun nyatanya, itu hanyalah ilusi di bawah kendali orang tua itu. Karena kecintaan lelaki tua itu pada Fei Kexin, semua orang pun menunjukkan rasa cinta dan sayang mereka pada Fei Kexin. Bahkan banyak orang yang memperlakukan Fei Kexin lebih baik daripada lelaki tua itu memperlakukannya. Namun nyatanya, banyak orang yang sudah lama merasa tidak puas dengan penampilan luar biasa Fei Kexin. Fei Suebin selalu tidak senang dengan Fei Kexin. Dia selalu merasa bahwa Fei Kexin terlalu menonjol dalam keluarga dan sangat dicintai oleh lelaki tua itu. Dia selalu mengancam statusnya sebagai putra dan cucu tertua. Apalagi karena Fei Kexin memiliki kemampuan yang relatif kuat, ia seringkali secara tidak langsung menamparkan wajah anggota keluarga Fei lainnya secara tidak sengaja. Tidak hanya saudara-saudari generasi Fei Kexin yang sesekali akan dibandingkan dengan Fei Kexin oleh lelaki tua itu, dan mereka akan diejek dan dikritik oleh lelaki tua itu. Bahkan putra Fei Suebin dan keponakan Fei Kexin pun kerap waspada dan terpacu oleh lelaki tua itu karena usia mereka hampir sama dengan Fei Kexin namun jauh kalah dengan Fei Kexin dalam segala aspek. Seiring berjalannya waktu, Fei Kexin sudah lama menjadi sasaran kritik publik di keluarga ini. Namun, ketika lelaki tua itu ada, semua orang bisa menyembunyikan ketidakpuasan mereka jauh di dalam hati mereka. Tetapi begitu lelaki tua itu kehilangan kekuasaan, ketidakpuasan semua orang kehilangan satu-satunya kendali. Fei Sanhai juga merasa Fei Kexin pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Orang tua itu tidak akan hidup lama, tapi Fei Kexin baru berusia 20-an. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya anggota keluarga Fei yang bersama lelaki tua itu sekarang. Jika lelaki tua itu berkecil hati dan meninggalkan wasiat untuk menyerahkan keluarga Fei kepadanya untuk diwariskan, itu akan sangat merepotkan. Sebab, meski Fei Sanhai kini menggunakan rencana darurat tertinggi dan berhasil menjadi ketua, dia hanya menggunakan cara yang masuk akal dan legal untuk menguasai keluarga Fei. Selama Tuan Fei masih hidup, saham dan asetnya akan tetap atas namanya. Jika orang tua itu ingin menyerahkan saham dan harta tersebut kepada Fei Kexin, maka Fei Kexin adalah ahli waris yang sah dan sah. Jika Fei Kexin benar-benar kembali dengan kemauan, dia akan menjadi pasif saat itu.
Jadi, Fei Sanhai berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, temukan mereka dan singkirkan mereka semua, bawa beberapa master lagi ke sana, termasuk Yuan Zixu itu, dan jangan tinggal. Berbicara tentang ini, Fei Sanhai memandang putranya Fei Suebin lagi dan berkata, Suebin, mulai hari ini, kami akan memantau dengan cermat keluarga Lao Liu dan melarang mereka meninggalkan negara itu. Kalau gadis Kexin itu kembali suatu hari nanti, kita juga punya satu tindakan darurat lagi. Saat ini, Hotel Istana Buckingham, lelang telah berakhir, tapi Ye Chen tidak segera pergi. Dia awalnya menyiapkan pil peremajaan utuh untuk 3 tamu terhormat malam ini, setengahnya diberikan kepada kakeknya Ye Zongquan, dan setengahnya lagi dibagi menjadi 2 dan rencananya akan diberikan kepada Tuan Lai Qinghua dan pria Nordik setelah pertemuan tersebut, Ratu Tua. Lelang ini dapat menarik begitu banyak orang kaya di Eropa dan Amerika Serikat, berkat bantuan kedua orang ini dalam publisitas dan dukungan. Oleh karena itu, Ye Chen secara khusus menyiapkan jamuan sederhana di Istana Buckingham dan mengundang mereka bertiga untuk makan camilan larut malam. Ye Zongquan dan Lai Qinghua saling mengenal dengan baik, jadi mereka mengobrol dengan baik di meja makan Victoria, Ratu Tua Eropa Utara, jelas sedikit malu di meja makan ini. Meskipun dia pernah menjadi ratu suatu negara, dia kini telah turun tahta dan kehilangan auranya sebagai seorang ratu. Dan pada pelelangan malam ini, kepercayaan dirinya tak kalah dengan dikalahkan oleh orang-orang kaya di belakangnya yang menawar dengan liar. Tidak ada keraguan bahwa nilai kekayaannya, yang masuk melalui pintu belakang, adalah yang paling bawah di antara lebih dari itu, 200 orang. Dan Ye Chen menghasilkan lebih dari 170 miliar dalam satu malam dengan menjual pil peremajaan, dan itu masih dalam dolar AS. Jadi duduk di meja makan ini, dia merasa tersanjung dan tidak nyaman pada saat yang sama. Namun, Ye Chen, yang telah menghasilkan lebih dari 100 miliar, tetap rendah hati di depan ketiga lelaki tua ini. Dia secara pribadi menuangkan anggur untuk mereka bertiga, berdiri dan mengangkat gelas, dan berkata dengan sopan, terima kasih kepada kalian bertiga yang datang dari jauh hari ini untuk mendukung para junior. Saya ingin bersulang untuk kalian bertiga dengan segelas anggur ini. Mereka bertiga ingin berdiri serempak. Ye Chen He berkata dengan tergesa-gesa, kalian bertiga, silakan duduk. Segelas anggur ini untuk saya sebagai junior, tolong jangan sopan, Lai. Qinghua buru-buru berkata, Tuan Ye, ini ular piton. Ye Chen mengetahuinya begitu dia mendengarnya. Ketika dia hendak berbicara tentang takdir lagi, dia segera menyela dan berkata, Tuan Lai, kami tidak peduli dengan nasib di meja ini. Jika aku tidak mengenalmu, aku tidak akan menemuimu di bas, aku harus bangun dan memberimu tempat dudukku. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku sekarang, jarang sekali. Ye Zongquan menikmati rasa hormat Ye Chen, jadi dia segera menasihati Lai Qinghua, Tuan Lai, duduk saja dan jangan biarkan cener ini memalukan. Lai Qinghua mengangguk, menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan Ye, saya akan mengizinkan Anda bersikap kasar. Ye Chen tersenyum sedikit dan menatap Ratu Tua di sebelahnya. Ratu Tua itu bahkan lebih gugup dan khawatir saat ini. Saya merasakan itu, saya tidak duduk atau berdiri. Kaki saya sedikit diregangkan. Pantat dan kursi saya selalu diberi jarak agak jauh, setengah berdiri dan setengah duduk membuat saya terlihat sangat senior. Ye Chen buru-buru berkata, Ms. Iliad, Anda tidak bisa lebih sopan dari ini, duduklah dengan cepat, Ratu. Tua kemudian duduk kembali di kursi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih juga, Tuan Ye, atas hal yang luar biasa ini, undangan. Kalau tidak, bagaimana Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini? Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya melihat Anda juga menawar beberapa putaran penawaran di awal. Bagaimana perasaan Anda, Ratu? Tua berkata dengan canggung, itu karena aku tidak melebih-lebihkan kemampuanku.
Kupikir jika aku menghabiskan seluruh kekayaanku, aku mungkin punya kesempatan untuk membeli pil peremajaan pertama. Tak disangka, pil peremajaan pertama harganya mencapai 2 miliar dolar AS, yang jauh lebih banyak daripada kekayaan seluruh keluarga Iliad kami. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, saya mengundang Anda untuk menjadi tamu terhormat karena saya harap Anda dapat datang dan mendukung saya. Jika Anda pergilah menawar sendiri, kamu akan sedikit terdegradasi." Ratu tua itu mencibir 2 kali dan berpikir dalam hati. Tapi yang dia katakan adalah, apa artinya menyerahkan statusku? Jika aku bisa mendapatkan pil peremajaan, aku akan melakukannya bersedia bangkrut. Tapi dia tidak berani mengatakan ini, jadi dia hanya bisa berkata dengan tatapan rendah hati, "Tuan Ye benar, saya sedikit kasar." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda kasar, saya mengatakan bahwa Anda tidak harus bersaing dengan mereka, karena Anda adalah seorang VIP, terlepas dari apakah aset Anda memiliki milik mereka atau tidak. Terlebih lagi, status Anda di sini lebih tinggi daripada 200 lebih." Setelah mendengar ini, Ratu tua merasa bahwa rasa rendah diri akhirnya sedikit lega. Meskipun dia tidak cukup kuat, karena Ye Chen memberikan wajahnya seperti itu memang cukup baginya untuk menegakkan punggungnya. Faktanya, meski dia gagal membeli pil peremajaan pada lelang malam ini, hadir sebagai tamu terhormat memang membuatnya merasa cukup bermartabat. Dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Terima kasih Tuan Ye karena sangat memikirkan saya. Seluruh keluarga Iliad kami hari ini berkat bantuan Anda, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memindahkan cucunya Helena dan berkata dengan serius berkata, "Helena sering berbicara tentang Tuan Ye di depan saya. Selama periode ini, dia sangat merindukan Tuan Ye dan sangat ingin bertemu Tuan Ye lagi. Tapi sekarang dia telah naik tahta dan memiliki batasan status ratu, dia tidak punya. Saya tidak bisa pergi ke luar negeri sesuka hati. Mohon maafkan Tuan Ye." Ye Chen juga tahu bahwa Ratu tua sengaja menyebut Helena, tetapi dia sebenarnya ingin dekat dengannya. Mengenai hal ini, Ye Chen secara alami memahaminya tanpa mengatakan apapun. Dia mengikuti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah Anda memberitahu Helena nanti bahwa kita akan bertemu lagi jika kita memiliki kesempatan di masa depan?" Ratu tua mengangguk berulang kali dan berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, "Jika Tuan Ye punya waktu, Anda selalu dipersilakan untuk membawa Eropa Utara. Meskipun tidak nyaman bagi Helena untuk meninggalkan istana, istana masih sangat pribadi. Jika Anda punya waktu, kamu bisa datang ke istana untuk tinggal selama beberapa hari." Ye Chen dia dengan santai setuju, "Oke. Saya akan pergi jika saya memiliki kesempatan di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia melihat pada Ratu tua, lalu pada Lai Qinghua, dan berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, kedua senior ini melakukan perjalanan ribuan mil dari datangnya Eropa dan Amerika sungguh membuatku sangat bersyukur. Jadi aku juga menyiapkan beberapa hadiah kecil untukmu dua, dan tolong jangan menganggapnya terlalu pribadi." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan 2 kotak kayu rosewood dari sakunya dan meletakkan 2 kotak kayu itu, mereka masing-masing diserahkan kepada Lai Qinghua dan Ratu tua. Keduanya sepertinya menebak bahwa kotak itu mungkin berisi pil peremajaan, jadi mereka tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Bahkan orang tua seperti Lai Qinghua, yang telah melewati badai besar selama 100 tahun, masih sedikit tidak terkendali. Ye Chen berkata saat ini, dalam 2 kotak kayu ini, masing-masing ada 1/4 pil peremajaan. Ini sedikit pemikiran dari junior ini. Saya hanya memperlakukannya sebagai 2 souvenir. Terimalah dengan senyuman. Saya mendengar bahwa itu benar, itu adalah pil peremajaan, dan kedua tangan mereka tiba-tiba mulai gemetar. Ratu tua telah lama menantikan pil peremajaan. Lelang hari ini memungkinkan dia untuk melihat harga pasar dari pil peremajaan.
dia sangat terkejut dan berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan lagi di masa depan hidup ini. Jadi ketika saya melihat Ye Chen berinisiatif memberinya salinannya, air mata kegembiraan keluar dari mata saya. Meskipun Lai Qinghua telah meminum seluruh pil peremajaan, dia juga tahu bahwa itu adalah hadiah Ye Chen untuknya setelah dia memecahkan dilema Ye Chen di Long Quan Soal. Sejak Ye Chen melarikan diri dari kesulitan Longjing Soal, dia telah melonjak ke langit, dan dia tidak perlu membantunya memecahkan situasi di masa depan. Oleh karena itu, dia pernah berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan peremajaan pil lagi dalam hidup ini. Apa yang tidak dia duga adalah Ye Chen berinisiatif memberinya seperempat pil peremajaan sebagai ucapan terima kasih, yang juga membuatnya sangat bersemangat. Satu pil peremajaan dapat dengan mudah memperpanjang hidup Anda selama 10 hingga 20 tahun, dan seperempatnya dapat memperpanjang hidup Anda setidaknya selama 3 hingga 5 tahun. Nilainya mencapai maksimum 38,2 miliar dolar AS di lelang. Bagi Lai Qinghua, tidak peduli berapa banyak uang yang dia berikan, itu tidak sebanding dengan pil peremajaan di tangannya. Meskipun tidak satu pun dari 3 tamu terhormat hari ini yang berani berharap bahwa mereka akan mendapatkan pil peremajaan yang dipersembahkan oleh Ye Chen pada pelelangan kali ini, tetapi bagi Ye Chen, karena dia mengundang mereka, bagaimana mungkin mereka benar-benar sia-sia? Pil peremajaan dibagi menjadi 3 bagian. Kakek mendapat setengahnya, Tuan Lai dan Ratu Tua masing-masing mendapat seperempat, yang menurutnya merupakan metode distribusi yang lebih masuk akal. Di antara ketiga orang ini, hanya kakek Ye Zongquan yang belum pernah meminum pil peremajaan. Ye Zongquan belum terlalu tua, setengah pil peremajaan dapat membuatnya meningkat pesat. Selain itu, Ye Chen juga menyimpan rahasia, jika dia memberikannya kepada kakeknya sekaligus. Jika ambisi lelaki tua itu di masa mudanya digabungkan dan dia ingin mengambil kendali keluarga Ye lagi, itu pasti akan menjadi masalah baginya. Beri dia setengah pil sekaligus. Biarkan dia makan sumsumnya dan pelajari rasanya. Di masa depan, dia akan memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk pil peremajaan, dan dia bisa lebih kooperatif dengannya di keluarga Ye. Bagaimanapun, meski dia sebenarnya telah mengambil alih keluarga Ye, sebagian besar keturunan keluarga Ye masih perlu melakukan banyak hal secara pribadi. Adapun Lai Qinghua dan Ratu Tua, semuanya tidak disukai. Keduanya membantu mempromosikan pil peremajaan, dan wajar bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ratu Tua takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia meminum pil peremajaan tanpa ragu-ragu. Dia baru saja bangun dari penyakit kritis beberapa waktu lalu dan tubuhnya relatif lemah, jadi dia tidak sabar untuk menggunakan pil peremajaan untuk memperbaikinya. Setelah meminum ramuan itu, dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, dan rasa kekuatannya jauh lebih kuat. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali keadaan seperti 4 atau 5 tahun yang lalu. Lai Qinghua awalnya ingin menyimpan pil peremajaan ini untuk berjaga-jaga jika digunakan di masa mendatang. Tetapi melihat Ratu Tua telah memakan semua makanannya, dia merasa malu untuk menyimpan pil peremajaan dan membawanya pergi. Bagaimanapun, Paman Ye Chen ingin menghabiskan lebih dari 300 miliar untuk mengambil pil peremajaan. Tetapi Ye Chen tidak setuju, sangat tidak pantas baginya untuk mengambil pil peremajaan. Jadi, dia juga memasukkan seperempat pil peremajaan ke dalam mulutnya di depan Ye Chen. Meski meminum pil peremajaan kali ini tidak terlalu mengejutkan seperti meminum pil utuh terakhir kali, hal itu tetap membuatnya merasa jelas bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih muda dari detik sebelumnya. Keduanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ye Chen, dan setelah Ye Chen mengucapkan beberapa kata sopan, mereka mengundang semua orang untuk makan. Makanan ini adalah pesta untuk semua tamu. Setelah makan malam, setelah Ye Chen mengirim mereka bertiga kembali ke gedung administrasi, dia berkata kepada Ye Zongquan,
"Kakek, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa aku tidak pergi ke kamarmu dan ngobrol?" "Oke." Ye Zongquan langsung setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang lainnya, dia membawa Ye Chen ke kamar tempat dia tinggal. Kakek dan cucu duduk berhadapan di sofa. Ye Chen bertanya kepadanya, "Kakek, apakah Anda tahu nomor 99 yang dikeluarkan dari pelelangan hari ini?" Ye Zongquan berkata, "Saya tidak tahu, ada apa?" Ye Zongquan sangat terkesan dengan orang itu, karena pria itu meminta 370 miliar dolar AS segera setelah dia membuka mulut, yang membuatnya takut. Namun, dia tidak tahu dari mana orang itu berasal. Ye Chen bertanya kepadanya saat ini, "Saya bertanya kepada orang lain, dan mereka mengatakan orang itu adalah paman saya, An Chongqiu. An Chongqiu." Itu dia. Mata Ye Zongquan melebar, dan dia tidak menjawab untuk beberapa saat. Lama sekali dia pulih dari keterkejutannya. Ye Chen bertanya, "Kamu tidak mengenalnya?" Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Keluarga kakekmu sangat tidak puas dengan keluarga Ye kami saat itu. Ketika ibumu menikah, tidak ada orang dari keluarga kelahirannya. Saya dan pamanmu yang belum pernah kutemui sebelumnya. Aku baru bertemu paman keduamu An Kaifeng di pertemuan puncak di Swedia beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia berada di atas panggung dan aku berada di antara penonton. Jadi kami bertemu dengan orang asli dari sebuah jarak. Belakangan kupikir aku mencoba mendekatinya dan pergi mengunjunginya. Tapi dia tetap tidak mau melihatku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sepertinya keluarga An benar-benar meremehkan orang bernama Ye." Ye Zongquan menertawakan dirinya sendiri. "Hehe, meremehkanku. Tetapi dia mengatakan pada saat itu bahwa dia mengenali kamu sebagai satu-satunya orang yang bernama Ye." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, pamanmu datang ke pelelangan dan ingin membawa pil peremajaan bersamanya. Ayo pergi. Aku tidak tahu untuk siapa dia berencana membelinya, kakekmu atau nenekmu. Aku juga tidak tahu." Ye Chen berkata, "Saya belum melakukan kontak dengannya. Jadi saya tidak tahu apakah dia membeli pil peremajaan. Untuk siapa?" Ye Zongquan berkata, "Chener, saya pikir itu tidak selalu merupakan hal buruk bagi Anda untuk memilikinya. Kontak dengan keluarga kakekmu." Setelah itu, dia menambahkan, "Tetapi jika kamu ingin melakukan kontak, sebaiknya mulai dengan kakekmu atau kamu, mulai dari paman kedua. Setahu saya, di antara orang-orang An keluarga, yang benar-benar berhak berbicara adalah paman keduamu An Kaifeng. Setelah ibumu meninggalkan keluarga An, paman keduamu mengambil alih banyak bisnis keluarga An, dan dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ya, kakekmu telah lama menunjuk paman keduamu sebagai penerus keluarga An." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum punya ide untuk bertemu mereka, biarkan saja." Ye Zongquan berkata, "Keluarga An bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Anda di masa depan." Ye Chen berkata dengan ringan, "Jangan katakan bahwa saya tidak melakukannya. Berencana untuk berkenalan dengan mereka sekarang. Meskipun saya melakukannya sekalipun kebenaran terungkap, saya tidak akan membiarkan mereka mendukung perkembangan saya. Dalam menghadapi kepentingan, ikatan keluarga mungkin tidak dapat diandalkan. Lebih baik mengandalkan orang lain daripada mengandalkan dirimu untuk hal semacam ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakek, pamanku masih di istana Buckingham. Saya pikir jika dia masih ingin mendapatkan pil peremajaan, dia pasti akan menemukan cara untuk menghubungi Anda. Jika dia menemukan Anda, jangan ungkapkan situasi saya kepadanya." Ye Zongquan mengangguk dan bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika dia meminta saya untuk membantu membeli pil peremajaan? Bagaimana saya harus menjawab?" Ye Chen berkata, "Sederhana saja, pertama-tama Anda bisa bertanya kepadanya mengapa dia membeli pil peremajaan.
dan omong-omong, berjanjilah padanya untuk membantu konsultasi, lalu langsung perlakukan dia dengan dingin. Jika dia tidak meminta Anda tidak perlu. Tidak perlu membalasnya. Jika dia datang untuk bertanya padamu, katakan saja belum ada kemajuan dan terus pertahankan dia. Sofa di kamar hotel, memegang jimat yang dibuat oleh Ye Chen sendiri, memandangi pemandangan malam Jinling di luar jendela, merasa sedih. Dia sangat menyesal karena dia tidak bisa mengambil pil peremajaan saat dia datang kali ini. Terlebih lagi, sebelum dia mengikuti lelang ini, dia sudah terdaftar sebagai Huo Yuanzeng dengan penyelenggara lelang pil peremajaan. Wajahnya telah terikat erat dengan identitas Huo Yuanzeng, dan juga dicabut haknya untuk terus berpartisipasi dalam lelang Huichun dan tahun depan. Kalaupun dia kembali tahun depan dengan identitas berbeda, wajahnya tidak bisa dikenali oleh penyelenggara. Dengan kata lain, dia tidak lagi berhak mengikuti lelang ini di masa mendatang. Bagaimana jika beberapa tahun kemudian, dia sekarat dan membutuhkan pil peremajaan untuk memperpanjang hidupnya, dan dia tidak dapat menghadiri pelelangan secara langsung, yang berarti berapapun uang yang dia keluarkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia ingin pergi ke Song Wanting dari grup lagu dan memohon padanya secara langsung, memintanya untuk mengirim pesan kepada pemilik pil peremajaan untuk memberinya kelegaan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa bahkan pemilik pil peremajaan tetap bergeming ketika dia langsung menawarkan uang tunai sebesar 370 miliar dolar AS, dia menyerah untuk mencari penghinaan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencari terobosan dari tubuh Ye Zong untuk saat ini. Lagi pula, keluarga Ye juga salah satu penyelenggara lelang pil peremajaan kali ini, dan Tuan Ye juga diundang hadir sebagai tamu terhormat, bahkan meminum setengah dari pil peremajaan di depan umum. Dia pasti sangat familiar dengan pemilik di balik pil peremajaan. Terlebih lagi, keluarga An dan keluarga Ye pernah menjadi saudara. Jika Ye Zongquan merindukan hubungan lamanya sejenak, akan selalu berguna untuk membantunya mengucapkan kata-kata yang baik di depan pemilik pil peremajaan. Jadi, dia segera berkata kepada rombongannya, pergi dan cari tahu informasi kontak Ye Zongquan segera. Bagi orang awam, pada dasarnya tidak mungkin mendapatkan informasi kontak orang kaya raya seperti Ye Zongquan. Namun, tidak sulit bagi An Chongqiu untuk mengetahui informasi kontak Ye Zongquan. Segera, dia mendapatkan nomor ponsel Ye Zongquan. Segera setelah itu, dia menelepon Ye Zongquan tanpa ragu-ragu. Saat ini, Ye Zongquan sedang mengobrol dengan Ye Chen. Ketika telepon berdering, dia mengangkatnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah nomor Amerika. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, biarkan aku yang menjawab teleponnya." Ye Chen mengangguk dan memberi isyarat mengundang. Ye Zongquan menjawab telepon dan berkata, "Halo, siapa kamu?" Di ujung telepon yang lain, An Chongqiu tersenyum dan berkata, "Halo, Paman Ye." Ye Zongquan sedikit bingung sejenak. Nomor yang tidak dikenalnya panggil, dan dia mengabaikan dirinya sendiri begitu dia muncul. Namanya Paman Ye, mungkinkah dia anak dari seorang teman lama? Saat dia terkejut, dia tiba-tiba merasa suara pihak lain terdengar familiar. Rasanya dialah orang yang diusir oleh Wanting Song di pelelangan hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuat bentuk mulut pada Ye Chen, dan hanya ada 3 kata dalam bentuk mulut, An Chongqiu. Segera, dia menyalakan pengeras suara dan bertanya, "Siapa kamu?" An Chongqiu berkata dengan rendah hati, "Paman Ye, saya An Chongqiu, dan An Chengqi adalah saudara kandung saya." "Ah," Ye Zongquan berkata. Zuo bertanya dengan heran, Kamu adalah adik laki-laki Chengqi?" "Iya." Seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, "Kami memiliki total 5 saudara kandung, dan saya yang tertua kedua." Ye Zongquan tiba-tiba menyadari, jadi begitu.
kenapa Anda memiliki nomor telepon saya? Seorang Chongqiu menjelaskan, saya meminta seseorang untuk mengetahui nomor telepon Anda. Jadi saya menelepon Anda. Jika ada sesuatu yang lancang, mohon jangan tersinggung. Tidak apa. Apa? Ye Zongquan menghela nafas, bagaimanapun. Cheng Qi adalah menantu dari keluarga Ye kami, dan Anda adalah saudara laki-lakinya, jadi Anda adalah kerabat dari keluarga Ye kami. Anda tidak perlu bersikap sopan untuk aku. Jika sebelum hari ini, Ye Zongquan telah memberitahu. Keluargaan, kata-kata ini pasti akan dicemooh oleh keluargaan. Karena kecuali An Cheng Qi, anggota keluargaan lainnya sama sekali tidak menganggap keluarga Ye sebagai saudara. Sebagai sesepuh, Ye Zongquan berinisiatif mendekati paman kedua Ye Chen di KTT Swedia. Namun dimarahi, dari sini terlihat bahwa keluargaan sangat meremehkan keluarga Ye. Namun, An Chongqiu sekarang menginginkan sesuatu dari Ye Zongquan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Ye Zongquan, dia tiba-tiba merasa lega. Saya merasa lelaki tua dari keluarga Ye benar-benar memberikan wajah keluargaan. Hal ini juga membuatnya sangat rileks. Jadi dia berkata di telepon, Paman Ye, kamu benar. Kedua keluarga kami adalah saudara. Hanya saja kami tidak banyak berpindah-pindah selama bertahun-tahun. Kami harus lebih banyak berhubungan di masa depan jika kita memiliki kesempatan. Iya, Ye Zongquan juga seekor rubah tua, dan dia secara alami tidak akan kalah dari siapapun di tempat kejadian. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, Chongqiu, kamu tiba-tiba menemukan nomor teleponku untuk menghubungi saya. Pasti ada sesuatu yang salah. Semuanya, keluarga, mari kita berhenti bersikap sopan. Beritahu saja kami apa yang terjadi. Seorang Chongqiu berkata sambil tersenyum, Paman Ye memang orang yang ceria, jadi saya tidak akan sopan padamu. Dengan itu, An Chongqiu berkata. Kemudian dia berkata, Paman Ye, saya mendengar bahwa keluarga Ye juga berpartisipasi dalam pelelangan pil peremajaan di Jinling, dan saya juga mendengar bahwa Anda adalah tamu terhormat di pelelangan tersebut. Apakah ini benar? Ye Zongquan berkata sambil tersenyum. Itulah satu-satunya. Cara apa yang terjadi? Apakah Anda juga tertarik dengan pelelangan ini? Seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, Paman Ye, sejujurnya, saya ingin meminta bantuanmu dan perkenalkan pemilik pil peremajaan. Dia ingin membeli pil peremajaan. Harganya mudah diketahui. Apakah nyaman bagimu, Ye? Zongquan mendengar ini dan berpura-pura malu dan berkata, Oh, Chongqiu, kamu tidak tahu seberapa populer pil peremajaan ini sekarang. Dalam lelang hari ini, seseorang bahkan menawarkan harga 370 miliar dolar AS, hanya untuk pil peremajaan. Seorang Chongqiu merasa sangat malu dan buru-buru menyatakan posisinya. Paman Ye, asalkan pihak lain mau menjual, uangnya tidak masalah bagiku. Hanya saja aku tidak bisa menghubungi pemilik pil peremajaan sekarang, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Ye Zongquan teringat penjelasan Ye Chen sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chongqiu, belilah pil peremajaan. Semua obat mujarab adalah orang tua berusia 70-an atau 80-an. Kamu lebih muda dari Cheng Qi dan kamu masih sangat muda. Mengapa kamu bersikeras membeli ramuan peremajaan? Seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, Paman Ye, menurutku membeli ramuan peremajaan bukan untuk penggunaan pribadi. Ye Zongquan sedang sibuk, ditanya, mungkinkah ayah mertua dan ibu mertua saya memiliki kesehatan yang baik? Masalah. Seorang Chongqiu tertawa 2 kali dan berkata, Paman Ye, situasi di rumah agak istimewa, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Mohon maafkan saya. Ye Zongquan berkata, Chongqiu, jika ayah mertuamu atau ibu mertua benar-benar memiliki masalah kesehatan, jangan malu untuk mengatakannya. Sebagai mertua, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Seorang Chongqiu berkata dengan penuh syukur, terima kasih. Paman Ye, saya hanya ingin meminta Anda untuk membantu saya menghubungi
bisakah Anda mengizinkan saya bertemu dengan pemilik pil peremajaan? Ye Zongquan bertanya kepadanya. Di mana Anda? Kapan Anda ingin bertemu? An Chongqiu ingin terus berbohong. Tetapi ketika dia berpikir bahwa begitu Ye Zongquan benar-benar dapat membantunya menyambungkan kabel dan bertemu dengan pemilik pil peremajaan, pihak lain pasti akan mengenalinya, dan dia mungkin memberitahu pihak lain bahwa dia telah menyembunyikan sesuatu, merasa tidak puas. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Paman Ye, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sekarang berada di istana Jinling Buckingham, dan sayalah yang mengutip 370 miliar dolar di pelelangan." Hah? Ye Zongquan juga seorang aktor tua. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Chongqiu, orang yang diusir adalah kamu, ya?" Seorang Chongqiu berkata dengan canggung, "Awalnya, saya ingin memulai pertunjukan. Saya membeli pil peremajaan dengan harga tinggi. Saya tidak menyangka pihak lain akan begitu memperhatikan aturan dan langsung mengusir saya." Ye Zongquan berkata, "Oke Chongqiu, saya mengerti kebutuhan Anda. Saya hanya ingin berbicara dengan pemilik pil peremajaan. Mari kita bertemu dan melihat apakah kita bisa membelinya secara pribadi, bukan?" "Iya," seorang Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa, "sangat mudah untuk membicarakan harganya. Jika 370 miliar tidak cukup, saya bisa menambahkan lebih banyak." Ye Zongquan berkata sambil menghela nafas. Dia berkata, "Chongqiu, kamu tidak mengerti banyak hal. Pemilik pil peremajaan memiliki kepribadian yang sangat aneh. Dia tidak menganggap serius uang. Terlebih lagi, dia adalah orang yang tidak pernah melihat awal atau akhir naga. Bahkan aku tidak memiliki informasi kontaknya. Dia selalu menghubungiku tentang apapun. Jadi untuk masalah yang kamu sebutkan, aku hanya bisa menunggu dia menghubungiku dan mencoba membantumu berkomunikasi dengannya. Tetapi kapan kita bisa berkomunikasi? Saya tidak dapat menjamin apakah hal itu akan mungkin terjadi di masa depan." Seorang Chongqiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Paman Ye, apakah Anda tahu siapa orang ini? Jika tidak nyaman bagi Anda di sana, Anda juga dapat mengungkapkan beberapa informasi kepada saya akan memverifikasinya sendiri." Ye Zongquan melirik Ye Chen, dan kemudian berkata, "Maaf, Chongqiu, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang informasi tentang orang ini. Bagaimana kalau begini? Harap sabar menunggu. Ada berita, saya akan menelepon Anda sesegera mungkin." Melihat An Chongqiu tidak mau mengungkapkan tujuan membeli obat tersebut, Ye Zongquan mengikuti instruksi Ye Chen sebelumnya dan bersiap untuk dengan santai menyetujui keinginan An Chongqiu sebelum memberinya tipuan. Seorang Chongqiu juga tahu di dalam hatinya bahwa Ye Zongquan pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia berkata, "Paman Ye, jika kamu dapat membantu dalam masalah ini, keluarga An tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah itu, An Chongqiu berkata, "Lagi, saya mendengar bahwa keluarga Ye kehilangan banyak hal karena istana Wanlong beberapa waktu lalu. Jika keluarga An membantu, tidak akan butuh waktu lama untuk mengganti kerugian tersebut." Seorang Chongqiu mengira dia tahu betul bagaimana orang kaya. Nilai manusia tiba-tiba anjlok. Mentalitas banyak orang kaya sebenarnya tidak ada bedanya dengan para penjudi. Begitu terjadi fluktuasi aset yang besar, mentalitas akan berubah drastis. Keluarga Ye tiba-tiba kehilangan setengah dari kekayaan bersihnya. Ye Zongquan, kepala keluarga, pasti menggaruk-garuk kepala dan bermimpi untuk memulihkan kehilangan ini. Namun, mudah untuk kehilangan separuh harta keluarga Anda dalam semalam. Namun mungkin diperlukan waktu 10, 20, atau bahkan lebih tahun untuk memulihkan separuh harta keluarga Anda. Jika Anjia memberi sedikit bantuan pada Ye Zongquan pasti akan menitikkan air mata rasa terima kasih. Spekulasi seorang Chongqiu tidak salah, tapi dia salah menilai situasi keluarga Ye. Jika keluarga Ye benar-benar kehilangan setengah dari harta benda mereka, Ye Zongquan pasti akan memutar otak untuk mengganti kerugian tersebut.
Namun situasi sebenarnya adalah kekuatan keluarga Ye tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, jika Anda memasukkan kekuatan Ye Chen, aset Ye Chen, dan koneksi Ye Chen, kekuatan keluarga Ye menjadi lebih dari 2 kali lipat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap ranting zaitun yang diberikan oleh An Chongqiu. Jadi, dia berkata kepada An Chongqiu dengan jujur, "Chongqiu, kita semua adalah saudara. Kamu hanya membicarakannya, bukannya aku tidak ingin membantumu, dan bukan karena aku ingin menggunakan ini untuk menegosiasikan persyaratan denganmu. Tolong, masalah saya ini benar-benar di luar kemampuan saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membantu Anda mengawasinya. Saya benar-benar di luar kemampuan saya untuk melakukan hal lain." Seorang Chongqiu ingat bahwa Ye Zongquan telah bersekolah selama-lama sekali. "Saya buru-buru ingin bekerja sama lebih banyak dengan keluargaan, tetapi setiap kali saya menunjukkan kebaikan saya, lelaki tua itu menolak tanpa ragu-ragu, tanpa diduga. Sekarang saya mewakili keluargaan, saya mengulurkan ranting zaitun ke Ye Zongquan, tapi Ye Zongquan sebenarnya tidak membelinya. Tepat ketika dia mengira Ye Zongquan sedang berusaha keras untuk mendapatkannya dan sedang memikirkan cara mengubah kata-katanya, Ye Chen memberi isyarat untuk menutup telepon pada Ye Zongquan, dan Ye Zongquan segera berkata kepada An Chongqiu, "Chongqiu, ada hal lain yang harus kulakukan. Mari kita tunggu 1 hari lagi. Mari kita bicara lagi." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban An Chongqiu. Seorang Chongqiu tertangkap basah di ujung telepon yang lain. Selain lelaki tua itu, sepertinya tidak ada orang lain yang menutup teleponnya dengan kasar. Tepat ketika dia marah dan ragu-ragu, Ye Zongquan di sisi lain memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan berkata kepada Ye Chen, "Keluarga An benar-benar sombong. Di tahun-tahun awal, mereka memperlakukan saya sebagai kerabat miskin dan menghindari saya. Sekarang kamu datang untuk meminta bantuanku. Kesombongan di tulangmu tidak berubah sama sekali." Ye Chen berkata dengan ringan, "Jika seorang paman sepertiku dapat berteriak di tempat kejadian bahwa dia ingin menghabiskan 370 miliar untuk mengambilnya pil peremajaan, bisa dibilang mereka-mereka memang sangat sombong. Sombong sekali hingga tidak menganggap serius aturan yang ditetapkan orang lain. Mereka selalu merasa selama mereka punya cukup uang, aturan apapun akan diubah untuk mereka. Pada titik ini, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santai, "Tidak masalah. Karena mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, biarkan mereka pergi." Kemudian, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kakek, aku pergi ke Amerika Serikat dalam 2 hari. Dan mungkin perlu waktu lebih dari sebulan untuk kembali. Tolong urus semuanya." Ye Zongquan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Chener, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Amerika? Apakah kamu akan pergi ke Anjia untuk berkunjung?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bagaimana bisa? Saya menemani Curan untuk menghadiri pelatihan." Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Oke. Jangan khawatir tentang keluarga Ye. Sebagai untuk pamanmu, aku tidak akan terburu-buru mencarinya. Jika dia ingin menemukanku, aku pasti tidak akan menemuinya juga." "Oke." Ye Chen berdiri dan berkata, "Kakek, ini sudah larut. Kamu harus tidurlah lebih awal. Sudah waktunya aku pulang. Kapan kamu akan kembali ke Yanjing? Aku akan pergi ke sana kalau begitu. Aku akan mengantarmu ke bandara." Ye Zongquan berkata, "Jangan repot-repot, orang tua. Seperti aku kurang tidur, aku bangun secara alami setelah jam 5. Setelah aku bangun, aku makan sesuatu dan membiarkan Xiao Chen mengantarku ke bandara. Bukankah kamu datang ke sini khusus untuk mengantarku pergi?" pikir Ye Chen bahwa memang masih terlalu dini untuk berangkat ke bandara pada pukul 5 atau 6. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek, kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Aku akan menunggu sampai aku kembali dari bandara Amerika Serikat. Saya akan pergi ke Yanjing untuk menemui Anda lagi." Keesokan harinya,
Sebagian besar penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan kembali ke tempat asalnya dengan legenda pil peremajaan. Meski An Chong Kyu check out dari Buckingham Palace Hotel, ia tidak langsung meninggalkan Jinling, malah ia berencana mencoba peruntungannya dengan Song Wanting lagi. Secara kebetulan, Ye Chen juga pergi ke Song Group hari ini. Dia ingin mendiskusikan hal-hal terkait pelelangan dengan Wanting Song. Sesampainya di kantor Wanting Song menyerahkan kepada Ye Chen sepotong informasi yang telah disiapkan sebelumnya dan berkata kepadanya, "Tuan Ye, dalam lelang kemarin, bagian lelang pil peremajaan kami, pendapatan lelang sebenarnya yang diterima adalah 148,7 miliar dolar AS. Ada juga 28 miliar dolar AS, yang merupakan pembayaran cicilan Bernard Arnault. Yang kedua adalah 4 jimat yang Anda buat, total biayanya 530 juta dolar AS. Yang terakhir adalah relief koleksi kami, totalnya 530 juta dolar AS, harganya 365 juta dolar AS. Berbicara tentang ini, Wanting Song berkata dengan sedikit malu, "Tuan Ye, saya minta maaf, sumber daya Ji King Tang masih kurang dalam hal karya seni biasa. Hal terbaik yang bisa kami temukan adalah pada dasarnya semuanya sudah diambil, tapi dibandingkan dengan rumah lelang ternama seperti Sotheby's dan Christie's, masih ada celah yang besar, jadi jumlah transaksinya tidak tinggi." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, setelah ini. Jadi masih ada yang kurang karena reputasi Ji King Tang belum terbentuk. Tapi sekarang, Ji King Tang pasti sudah terkenal di kalangan kelompok kaya raya dunia. Lelang ramuan peremajaan tahun depan, kita hanya perlu membiarkan angin keluar terlebih dahulu. Mereka yang memegang penjual karya seni papan atas pasti akan berbondong-bondong ke Ji King Tang untuk bekerja sama." Song Wanting mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, terima kasih banyak-banyak untuk lelang ini, terima kasih telah memberi saya dan Ji King Tang kesempatan ini. Peluang, terima kasih kepada Anda. Ji King Tang dapat memiliki kesempatan untuk terbang ke langit. Terima kasih." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Wanting, kita adalah hubungan kooperatif. Melalui kerjasama, setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, saling menguntungkan, dan pertumbuhan bersama. Tolong berhenti mengucapkan terima kasih sepanjang waktu." Song Wanting mengangguk sedikit penuh rasa terima kasih, lalu buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, pendapatan gabungan dari pil peremajaan dan jimat dari lelang ini adalah 149,23 miliar dolar AS. Tapi, dari sudut pandang keuangan, tidak ada biaya di balik pendapatan lebih dari 140 miliar yuan. Jika kami tidak mengeluarkan biaya, lebih dari 140 miliar yuan pada dasarnya adalah laba bersih. Menurut pajak penghasilan perusahaan sebesar 25% yang dibayarkan, menurut Anda bagaimana hal ini harus dikoordinasikan secara wajar dan sah? Bisakah bahan baku pembuatan pil peremajaan dan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dimasukkan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Berapa biaya bahan bakunya?" "Biaya? Pendapatan 149,23 miliar dolar AS, 30 juta dolar AS setelah koma terlalu banyak untuk dianggap sebagai biaya. Belum lagi proses produksinya dilakukan sendiri, dan biaya ini tidak bisa diukur. Jadi lupakan saja dan bayar semuanya sesuai laba bersih, bayar pajak." Wanting Song sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara, dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk membuat rencana ini lebih dari 30 miliar dolar AS?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Tidak. Sesuai dengan apa yang saya katakan, semua pajak akan dibayar sesuai dengan laba bersih." Song Wanting menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan menjelaskannya kepada Departemen Keuangan nanti." Kamu Chen mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ingin. Selain menyumbangkan semua uang dari alokasi Bernard Arnault, atas nama lelang,
bantu saya menyumbangkan 10 miliar dolar AS ke Federasi Amal China, tetapi ini harus ditentukan. Setengah sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk kehidupan, pendidikan, dan perawatan kesehatan masyarakat miskin di bawah usia 18 tahun, bayi, anak kecil, dan anak yatim piatu. Sedangkan separuhnya lagi akan digunakan untuk kehidupan, perawatan kesehatan, dan dana pensiun, orang lanjut usia yang miskin, janda dan cacat di atas 70 tahun. Selain itu, ada satu permintaan, yaitu mereka tidak mengungkapkan informasi donor kepada dunia luar. Wanting. Song kaget dan tidak bisa berkata-kata, namun dia berseru dalam hatinya, ini 10 miliar dolar AS. Apakah Anda benar-benar ingin berdonasi secara kasar? Ye Chen tegang kemudian dia menambahkan, ngomong-ngomong, sumbangkan 1 miliar dolar AS lagi ke Jinling. Tidak ada batasan untuk penggunaannya, selama karena membantu perkembangan Jinling, itu bisa digunakan untuk apa saja. Hati Song Wanting bergetar setelah mendengar ini. Saya pernah melihat orang beramal, tapi saya belum pernah melihat orang beramal seperti ini. Tapi Ye Chen belum selesai. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Wanting, saya juga ingin membangun rumah kesejahteraan yang besar di Jinling. Syaratnya adalah dapat menampung setidaknya lebih dari 10.000 anak yatim piatu. Selain memberi mereka jaminan hidup yang baik, kita juga perlu membangun fasilitas pendukung, taman kanak-kanak, dan sekolah dengan sistem konsisten 12 tahun. Semua biaya konstruksi, biaya tenaga kerja, biaya guru, dan biaya pemeliharaan harian semuanya ditanggung oleh saya, dan tim guru harus dari berkualitas tinggi. Tidak hanya memberikan anak-anak kehidupan yang unggul dan pendidikan juga harus memungkinkan mereka untuk melanjutkan dari taman kanak-kanak hingga kelulusan sekolah menengah atas tanpa diskriminasi apapun. Selain itu, bagi semua anak yang bersekolah di lembaga kesejahteraan ini, semua biaya sekolah, biaya lain-lain, dan biaya hidup universitas akan ditanggung oleh lembaga kesejahteraan, datang dan memikul tanggung jawab. Pada titik ini, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan menambahkan, selain itu, semua anak yang masuk perguruan tinggi dari sini harus menandatangani surat perjanjian dengan lembaga kesejahteraan. Setelah lulus perguruan tinggi, atau setelah lulus master atau doktoral, mereka harus kembali ke rumah. Mereka akan bekerja di Jinling setidaknya selama 5 tahun dan membiarkan mereka berkontribusi pada pengembangan Jinling. Bersambung.